Perkenalkan, saya Lulu Atuzulfa Indah dengan 3 digit NIM terakhir 053 dari kelas 5C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian indeks kesukaran. Indeks kesukaran atau tingkat kesukaran soal adalah angka yang menunjukkan bahwa apakah soal yang akan diujikan itu termasuk mudah, sedang, atau sukar. Tingkat kesukaran butir soal diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan peserta dalam menjawab soal tersebut. Angka yang dapat memberikan petunjuk mengenai tingkat kesukaran item biasa disebut dengan istilah difficulty index, yang dalam dunia evaluasi hasil belajar umumnya dilambangkan dengan huruf P, yaitu proportion. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Mengapa demikian? Karena soal yang terlalu mudah itu akan membuat siswa tidak akan mempertinggi usahanya dalam memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak akan mempunyai semangat belajar untuk mencobanya, karena itu di luar kemampuannya. Sukiman tahun 2012 memaparkan bahwa analisis sebelum soal diuji cobakan dengan mempertimbangkan setidaknya 3 hal. Yang pertama yaitu tingkat kemampuan atau kompetensi yang akan diujikan dalam soal tersebut. Semakin tinggi tingkat atau jenjang kemampuan yang diujikan secara teoritis, semakin sukar. Yang kedua, karakteristik yang diujikan. Secara umum, karakteristik pelajaran dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang ketiga merupakan bentuk soal yang akan digunakan. Masing-masing soal memiliki karakteristik dan kesukaran yang berbeda-beda. Soal uraian secara umum akan lebih sukar dibanding dengan soal objektif. Setelah diidentifikasi butir-butir item mana derajat kesukarannya itu yang termasuk dalam kategori cukup, terlalu sukar, dan terlalu mudah, maka menurut Sugiono tahun 2009, tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh tester adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk butir-butir item yang berdasarkan hasil dari analisis termasuk dalam kategori baik. Dalam artian derajat kesukaran item ini cukup atau sedang. Butir item tersebut dicatat dalam bank soal dan akan dikeluarkan pada tes-tes yang akan datang. Untuk butir-butir soal dalam kategori terlalu sukar, ada kemungkinan 3 tindak lanjut. Yang pertama yaitu soal tersebut akan di-drop dan tidak akan dikeluarkan ulang pada tes-tes yang akan datang. Dan yang kedua, akan diteliti ulang, dilacak, dan ditelusuri sehingga dapat diketahui faktor penyebab soal tersebut. Dan yang ketiga, haruslah dipahami bahwa tidak setiap butir item termasuk kategori terlalu sukar sama sekali tidak memiliki kegunaan. Butir-butir item yang terlalu sukar ini sewaktu-waktu dapat digunakan untuk tes-tes seleksi. Untuk butir-butir item yang termasuk dalam kategori terlalu mudah juga memiliki 3 kemungkinan tindak lanjut. Yang pertama yaitu soal akan di-drop, dan yang kedua, diteliti ulang, dilacak, dan ditelusuri secara cermat guna mengetahui faktor yang menyebabkan butir item ini dapat terjawab sepenuhnya oleh tester. Yang ketiga, seperti halnya butir-butir item yang terlalu sukar. Butir-butir item yang terlalu mudah juga mengandung manfaat, yaitu butir-butir item yang termasuk kategori ini dapat dimanfaatkan pada tes-tes yang bersifat secara longgar. Taraf kesukaran suatu item dinyatakan oleh suatu indeks yang dinamakan dengan indeks kesukaran item. Angka indeks kesukaran butir soal tersebut besarannya berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Awalnya butir tes yang dipilih adalah butir teks dengan indeks kesukaran 0,50. Namun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sangat sulit untuk mendapatkan butir-butir soal dari indeks kesukaran tersebut. Oleh karena itu dibuat indeks kriteria untuk kesukaran butir. Robert L. Tordike dan Elizabeth Hagen dengan bukunya yang berjudul Measurement and Evaluation in Psychology and Education dalam Sugiono tahun 2009 mengemukakan kriteria yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu butir dengan P sama dengan 0,00 sampai 0,30 tergolong sukar, butir dengan P 0,31 sampai 0,70 tergolong sedang, dan butir 0,71 sampai 1,00 tergolong mudah.